Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Abimanyu, NIM D400 180 108. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar praktikum elektronika daya dengan tema penyearah 3 fasa setengah gelombang dan gelombang penuh terkendali. Langsung saja menuju ke dasar teorinya. Dasar teori penyearah terkendali atau controlled rectifier merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan sumber arus bolak-balik menjadi tegangan keluaran dalam bentuk tegangan searah yang dapat diatur. Rangkaian penyearah terkendali dapat dilakukan dalam bentuk penyearahan terkendali setengah gelombang atau half wave dan penyearah gelombang penuh full wave dan semi converter. Pembebanan pada rangkaian penyearah terkendali juga dipasang beban resistif atau beban resistif induktif. Rangkaian penyearah 3 fasa gelombang penuh yang terkendali menggunakan 6 tiristor, 2 per fasa dengan cara yang mirip dengan penyearah jembatan fasa tunggal. Penyearah 3 fasa gelombang penuh diperoleh dengan menggunakan 2 rangkaian penyearah setengah gelombang. Keuntungannya di sini adalah bahwa rangkaian menghasilkan output riak yang lebih rendah daripada penyearah 3 fasa setengah gelombang sebelumnya karena memiliki frekuensi 6 kali bentuk gelombang AC input. Juga penyearah gelombang penuh dapat diumpankan dari supply delta 3 kW 3 fasa seimbang yang seimbang karena tidak diperlukan kabel N keempat. Kemudian kita langsung menuju ke rangkaian. Nah, berikut adalah rangkaian dari penyearah setengah gelombang terkendali. Di sini bisa kita lihat inputnya menggunakan AC satu fasa yang berjumlah 3 atau bisa kita katakan dengan listrik 3 fasa. Di sini ada Vin set 1, Vin set 2, dan Vin set 3. Di sini digunakan untuk mengukur tegangan dari sini, dari sumber menuju ke rectifier ini. Jadi nanti kita bisa membedakan antara Vin set 1, 2, dan 3 itu outputnya bagaimana. Nah, di sini ada rectifier untuk menyarahkan, kemudian ada juga trigger untuk mengaktifkan rectifier tersebut. Kemudian di sini ada I setengah untuk mengukur arus yang lewat dari rectifier ini menuju ke resistor di sini atau R beban. Kemudian di sini juga ada Vset untuk mengukur tegangan yang telah disearahkan. Oke, langsung saja kita lakukan simulasi. Nah, ini adalah hasil dari rangkaian yang telah kita simulasikan. Di sini ada Vset 1, Vset 2, dan Vset 3. Bisa kita lihat di sini gelombangnya sama namun berbeda sudut antara Vset 1, Vset 2, dan Vset 3 sehingga menghasilkan gelombang yang seperti ini. Kemudian dari gelombang yang seperti ini disearahkan menggunakan rectifier. Masing-masing gelombang menggunakan satu rectifier sehingga dihasilkan seperti gelombang ini. Ini adalah arusnya, kemudian ini adalah tegangannya. Bisa kita lihat yang disearahkan hanya setengah gelombang saja sehingga kita mendapatkan gelombang yang seperti ini. Kemudian dalam penyearah menggunakan rectifier ini mempunyai 2 mode operasi kerja, yaitu Continuous Conduction Mode atau CCM dan Discontinuous Conduction Mode atau DCM. Nah, CCM adalah di mana konverter mengalihkan arus secara kontinu dalam artian tidak pernah mencapai kondisi 0. Itu adalah penyearah setengah gelombang. Kemudian kita masuk ke rangkaian
penyarah gelombang penuh. Nah, kita masuk ke rangkaian penyarah gelombang penuh terkendali. Di sini bisa kita lihat perbedaannya. Dalam rangkaian ini menggunakan 6 buah rectifier. Artinya, gelombang yang akan disearahkan adalah satu gelombang penuh. Jika gelombang dalam keadaan positif, maka akan disearahkan dengan rectifier yang ada di atas ini. Kemudian apabila gelombang dalam keadaan negatif, maka akan disearahkan menggunakan rectifier yang di bawah ini. Prinsip kerjanya sama seperti penyarah menggunakan dioda yang kita pelajari pada praktikum-praktikum sebelumnya. Nah, kemudian langsung saja kita simulasikan. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah hasil simulasi dari rangkaian yang telah kita buat tadi, yang telah saya buat tadi. Bisa kita lihat di sini inputnya masih sama seperti yang setengah gelombang tadi menggunakan 3 fasa Vin1, Vin2, dan Vin3. Sama bentuk gelombangnya, hanya saja berbeda sudut. Kemudian ini adalah arusnya dan ini adalah tegangan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di gelombang ini sudah disearahkan satu gelombang penuh. Di sini bisa kita lihat saat gelombang input mencapai bukit, di sini dilewatkan atau disearahkan. Kemudian saat mencapai lembah juga disearahkan. Jadi gelombangnya akan berlanjut seperti ini karena yang disearahkan adalah satu gelombang. Kemudian bisa kita simpulkan, kesimpulannya adalah dalam percobaan penyarah 3 fasa menggunakan tiristor, diketahui bahwa tiristor membutuhkan pulsa arus pada gate untuk mengalirkan arus. Jadi ketika tiristor tidak mendapatkan trigger, maka tiristor tidak akan menyearahkan atau tidak aktif, sehingga arus tidak dapat lewat. Kemudian sudut penyalaan tiristor atau firing angle yang dapat diatur dengan mengendalikan tiristor, besaran tegangan DC yang masuk ke blok pembangkit pulsa penyalaan. Semakin besar yang sudut pemicu yang diberikan, maka semakin kecil tegangan keluarannya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.